do something, and we have to do it now. Who's that? Halo? Welcome to Call the Champions episode 1. Di sini kita ngobrol langsung bareng sang juara nih, bukan cuma soal kemenangannya, tapi juga soal perjalanan mereka. Asik. So buckle up, let's pick up the call and meet today's champion. Welcome Andra, yeay! Thank you so much udah bisa datang ke podcast Call the Champions dan episode pertama nih. Iya nih, ini benar-benar debut banget nih. Nah, kita excited banget karena kamu nih kan calon medalis IMO ya. Kemarin nih udah medalis OSN matematika nih. Kelas 10 lagi. Kelas 10 pas lagi MPLS. Bener-bener ya. Keren banget kan guys narasumber kita kali ini. Nah, boleh nih kenalan dulu. Bisa sebutin nama, kelas, sama fun fact random tentang kamu selain jago matematika, karena kalau itu udah pasti jelas. Iya, betul banget. Jadi perkenal. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Ketut Andra Nugraha Utama. Aku siswa kelas 10 SMA Pradita, dan untuk fun fact random tentang aku, mungkin aku itu naruh jimat keberuntungan nih di tasku setiap hari. Wis asik, ternyata itu rahasianya nih. Itu rahasianya udah bocor ya. Iya, waduh. Oke, aku mau nanya deh sama kamu nih Ketut Andra. Kamu tuh suka matematika tuh sejak kapan? Apakah ada kayak momen yang bikin kamu jadi cinta sama matematika gitu? Untuk momen yang bikin aku cinta, kalau momen jujur aja nggak ada ya, karena kayak momen yang bener-bener nyaplok itu nggak mungkin. Bagi saya cinta itu berkembang. Asik. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Baik Ketut Andra. Itu dia. Oke. Nah, tapi aku suka matematika itu sejak kelas 2 SD nih. Jadi awalnya aku diikutin les-les sama ibu aku di Kumon dan di les olimpiade di sekolah. Asik. Anak kumon nih berarti nih. Jelas. Komputer. Jelas. Kelas berapa tuh komputernya? Kalau nggak salah aku komputernya sekitar kelas 6 SD. Kelas 6 SD, berarti cuma 4 tahun komputer. Bener-bener speedrun ya orang satu ini. Speedrun, jago banget, respect banget cuy. Nah, terus di SMP itu udah biasa ikut lomba atau bahkan sejak SD nih biasa ikut lombanya? Nah, kalau aku itu udah biasa ikut SD itu udah biasa ikut lomba. Jadi waktu SD itu aku suka ikut lomba internasional kayak Timo, KKIMO, Seamo. Oh. Kamu pas SD ikut IMSO? Nggak ikut. Nggak ikut. Apa ikut OSN pas SD? Pasti nggak sih nih OSN? Pas SD saya ikut OSN, tapi aku itu masih belum beruntung karena pas SD masih kalah di kota. Oh, di kota. Tapi sekarang nih langsung nih ya Axel nasional Iya. pas masih kelas 10. Iya, coba dong ceritain. Kan kamu nih jadi medalisnya di kelas 10, which is di Pradita itu ya guys, masih SIP MPLS. Bisa nggak kamu ceritain, dengan banyaknya kegiatan di Pradita, kok kamu bisa sih bagi waktu belajar OSN? Itu gimana tuh caranya tuh? Apalagi pada saat itu kita belum ada yang namanya extend ya, extend Iya. MacBook tuh. Kalau bagi waktu buat belajar OSN itu agak sulit di Pradita jujur aja. Jadi cara aku bagi waktu buat belajar OSN sama hidup di Pradita itu, ya aku nggak bagi. Enggak bagi, gimana tuh berarti? Gimana, boleh share gak tipsnya? Karena jujur aja aku sendiri tuh masih struggle loh sama time managementku loh. Nah, aku juga masih struggle jujur aja sama time management aku. Jadi aku nyoba cara yang paling gampang dan tanpa ribet buat nge-manage waktu buat belajar OSN. Gimana tuh? Dispen. dispen dia Jalur ternyata. dispen. Eksklusif ya. Eksklusif. Kalau dispen biasanya belajar di mana? Nah, kalau dispen itu biasanya aku belajar dari internet atau enggak les sama guru-guru gitu. Oh, les juga berarti Anda sekarang? Kalau sekarang udah nggak ada lesnya. Oh, udah nggak ada. Terus gimana nih? Kamu kan berarti adaptasi lingkungan baru lah ya, dibilang bisa berasrama. Terus lagi kompetisi juga nih. Nah, berat gak menurut kamu? Kalau menurut kamu nih, beratnya nih lebih ke pressure dari sosial atau justru pressure dari akademik dan tuntutan olimpiade tadi? Kalau yang paling berat di antara berbagai hal yang aku temui itu jujur aja lebih ke tuntutan yang ada di sini, yang di Praditanya. Bener sih, bener. Karena aku tuh udah terbiasa lomba dari SMP, dari SD. Tapi kalau di Pradita ini aku baru nyoba, kayak aku baru First time ya? first timer.
kalau misalnya selama perjalanan kamu nih menuju Medalist OSN, ada nggak momen yang paling berkesan yang bikin kamu tuh inget banget gitu? Mungkin pada saat kamu belajarnya atau misalnya pada saat hari H gitu, ada nggak kayak momen-momen lucu gitu atau kayak ada gitu tiba-tiba happening gitu, ada time gitu? Kalau momen yang paling bisa aku kenang dari OSN itu jujur aja momen pas aku dapet medalinya. Oh ya, jelas sih itu benar. Pasti feel-nya beda lah ya. Iya. Setelah struggle nih akhirnya terbayar gitu. Iya, usahanya. seneng banget pasti nih. Terus gimana nih pas kamu OSN itu kan kamu ketemu orang tua nggak di sana? Pas aku OSN jujur aja aku ketemu sama orang tua. Terus akhirnya bisa melepas rindu juga ya berarti. Iya. Usahain terbayarnya double ya. Iya. Medali, rasa kangen juga nih. Nah, terus udah menang OSN, apa sih yang berubah dalam hidup kamu? Misal, ekspektasi orang tuh jadi lebih tinggi atau terus ada motivasi baru, terus ada pola belajar baru atau gimana nih? Kalau menang OSN jujur aja ekspektasi orang sama aku juga ya sama aja. Ya Tinggi? aku masih ketut Andra. Masih ketut Masih Andra. ketut Andra, asik. karena yang dari dulu udah jago. Iya. Iya. Oh ya guys, jadi Ketut Andra ini baru aja pulang pelatnas, persiapan untuk IMO, betul gak Ketut Andra? Iya. Iya, jadi kalau misalnya pelatnas itu tuh biasanya kamu ngapain aja sih? Kan lama tuh ya. Kamu boleh nggak ceritain kayak rutinitas kamu selain ngerjain soal nih, ada nggak yang lain gitu? Jujur aja kalau pelatnas itu semuanya itu tentang soal. Semua tentang soal. Benar sih. Jadi kalau di pelatnas itu rutinitas itu bangun sekitaran jam 6, breakfast sampai jam 7. Jam 7 sampai 12 itu langsung pembinaan. Terus istirahatnya cuma 2 jam, habis itu dilanjut pembinaan, istirahat 2 jam, habis itu pembinaan lagi. Berarti kamu kemarin tuh selama pelatnas itu ketemu sama kakak-kakak kelas 11-12 ya Iya. dari berbagai SMA tuh ya? Dari berbagai daerah. Terus nih, kalau boleh tahu, kamu tuh pelatnas sama kampus mana sih? Kalau pelatnas itu jujur aja nggak ada kayak kampus yang benar-benar terhubung, tapi lebih ke dosen-dosennya. Ya, dosennya dari kampus mana aja tuh kalau boleh tahu? Kalau seingat saya dosen yang saya ingat tuh ada yang dari UGM, dari ITB, sama dari Universitas Malang. Elit banget Elit dosen-dosennya. banget cuy. Top university in Indonesia. Asik. Terus nih, kira-kira tantangan paling berat nih di pelatnas? Apakah ritmenya nih, karena kan ritmenya pasti Iya, makanya banyak, numpuk, betul. apakah hektik atau gimana nih? Tantangan paling berat di pelatnas itu jujur aja schedule ya. Nah, iya sih benar. Benar Karena sih. padet ya. Iya. Terus kalau misalnya trik atau mindset nih, kira-kira nih selama pelatnas apa yang jadi motivasi kamu? Atau kayak kira-kira nih kamu habis kelas kamu review materinya kayak gimana gitu? Kalau review materi, kalau habis kelas jujur aja saya nggak review ya, karena udah keburu ngantuk biasanya. iya, Jadi iya, Bener sih. Capek lah Kita ya. harus tetap balance ya antara belajar dan juga kesehatan, istirahat. Karena kalau misalnya kita nggak istirahat, nggak bisa produktif guys. Iya betul. Takut burnout ya. Oh iya. Terus nih, pernah gak sih kamu takut gagal selama kamu berproses nih selama ini? Iya, karena kan udah meraih banyak nih achievement ya kan. Nah itu tuh gimana tuh? Ada nggak kayak perasaan takut gagal atau misalnya untuk menghadapi rasa takut itu tuh kamu biasanya ngapain sih gitu? Mental juara biasanya gimana tuh kalau mental juara nih orang jago? kalau rasa takut gagal itu pasti ada, Tuh. karena kalau nggak takut ya bukan manusia. Mas betul juga. Tapi cara ngatasin rasa takut itu bagi aku tuh sebenarnya gampang. Gampang, Caranya ya nggak dipikirin, nggak dipikirin. Jadi benar-benar kerjain, lupakan gitu ya? kerjakan, Lupakan. lupakan. Asik. Itu mindset yang patut harus ditiru ya. betul banget, Patut wajib ditiru ya Mau guys. OSN, mau ujian, patut ditiru. Betul ini. banget. Apalagi nih adik-adik chassis PD09. Nanti kalau misalnya kalian menghadapi tes, itu pakai mindset juara Ketut Andra. Pakai Itu mindset itu guys. kerjakan dan lupakan. Karena bayangin kalau kalian kerjakan dan pikirkan terus-menerus, habis tes yang 1 ke tes 2 ke tes 3 kalian gak bakal fokus. Iya, burnout guys. Jadi kayak lupakan, chill. Nah, Oke. Menurut kamu nih, jujur-jujur aja nih ya, lebih susah math IBDP atau math OSN? Kalau menurut aku itu jadi Math IBDP sama Math OSN itu beda banget, karena Beda banget. Beda banget. Math IBDP itu lebih cenderung ke soal cerita, tapi kalau Math Oh, OSN itu betul. kalian bisa lihat kan kalau Math OSN itu soalnya Iya, itu bahkan bener, bisa bener, satu bener. baris.
Jadi saking pendek bisa satu baris, jadi kayak nggak ada ceritanya dan nggak ada kontekstualisasinya kalau di Math OSN. Dan materinya juga beda. Beda ya? Tapi jujur aja aku nggak bisa ngejudge yang mana yang lebih susah karena Math IBDP aku baru nyampe di awal-awal. Iya sih. Ya, betul sih. HL-nya belum kerasa ya. Belum. Ini sosok-sosok Math AA HL guys. Ih, Kalau misalnya kan udah masuk materi proofing gitu. Nah, itu gimana? Sama nggak? Kira-kira di OSN ada nggak proofing gitu misalnya? Kalau materi proofing itu malah jadi sentral dari OSN. Oh. Jadi sentralnya OSN Matematika itu nge-proofing suatu klaim atau suatu teorema. berarti teoritis banget lah ya kalau misalnya math di OSN. Berarti kalau misalnya OSN ini tipe math-nya tuh math AA ya, lebih ke math AA gitu, banyak proving-nya gitu ya. Iya, lebih ke Ah. proofing. Asik. Asik. Kalau anak kelas 9 nih mau coba serius ke OSN atau Platnas, belajar IBDP yang math itu sebenarnya kepake atau enggak? Jujur aja kalau mau belajar Platnas atau belajar OSN itu harus sudah belajar di luar IBDP. Karena materi IBDP pas kelas 10 jujur aja itu masih di sini, tapi materi yang dibutuhin buat OSN atau Platnas itu di sini. Berarti kalau misalnya dengan materi yang seperti itu, kamu ada nggak tips buat PD09 nih yang mau ikut Olimpiade Matematika kayak kamu biar bisa jadi kayak kamu, kira-kira persiapannya tuh yang diperlukan tuh apa aja? Nah, kalau tips buat adik-adik yang mau nyoba untuk OSN Matematika itu tips pertama itu selalu buka sumber yang berbahasa Inggris. Jadi karena sumber OSN Matematika itu ada banyak banget di internet, bahkan saking banyaknya itu saya kayak kadang-kadang overwhelmed gitu sama banyaknya sumber di internet. Ah, iya sih, benar. Bener-bener. Selain itu kan kalau pakai bahasa Inggris juga nggak terlalu kaget lah ya pas nanti Iya. kemungkinan Platnas terus Bimo Betul Itu sudah banget. biasa. Dan juga kalau misalnya kalian mau masuk Pradita guys, di sini semuanya soal in English. Jadi bisa terbiasa banget, siap masuk siap jadi anak Pradita. Tapi kira-kira ada gambaran nggak sih materi paling tinggi nih di OSN Math itu setara materi kelas berapa atau bahkan mungkin materi kuliah? Kalau materi paling tinggi di OSN Math yang mungkin masih dipakai lah di OSN Math, bukan materi aneh-aneh, itu lebih ke kalkulus, mungkin ada masuk sedikit. Kalkulus masuk. Bagus ya berarti. Tapi kalau misalnya yang paling banyak tuh apa tuh, Indra? Yang biasanya banyak keluar yang dari soal-soal yang kamu kerjain gitu. Nah, kalau di OSN Math itu dibagi 4 bidangnya. Oh, 4. Apa aja tuh? Spill Ada dong. Kombinatorika, geometri, aljabar, sama teori bilangan. Oh, oke. Favorit kamu? Favorit kamu apa nih? Aljabar. Aljabar. Sama sih, aljabar masih paling bisa dipikirin. Masih paling bisa. Soalnya nggak seanomali itu, guys. Betul. Terus kamu pernah burn out gak? Burnout. Burnout jelas pernah. Kalau misalnya kita kan di Pradita kan nggak sesering itu ya untuk keluar. Nah, ngatasin burnout itu kalau cara kamu gimana? Apakah tidur seperti aku gitu? Atau gimana? Jadi cara aku ngatasin burnout itu biasanya iya seperti itu. Oh, Jelas. itu cara yang paling efektif, guys. Manjur banget. Manjur guys. banget. Di saat sudah tidak ada hiburan lain, tidur tuh jalan keluar. Bener banget. Karena biasanya habis bangun tidur langsung siap beraktivitas lagi, asik. Nih, oke deh. Last. Satu pesan buat yang pertama yang mau serius di Olimp, dan yang kedua yang ya cuma mau selamat aja survive gitu Iya. di Math IBDP. Kira-kira ada nggak nih tips and triknya? Nah, kalau yang mau ngejar Olim, satu kata buat kalian itu jangan lupa buka AOPS. AOPS tuh AOPS itu web matematika. Buat matematika, ini especially math ya guys. udah dikasih loh guys bocorannya sama sepuhnya langsung. Iya cuy, jagoan mathnya Pradita ini, asik. Iya. Terus nih yang tadi tuh yang mau survive doang deh, yang penting nilai MTK saya bagus. Bagus, lulus. iya gimana? Kalau yang mau survive aja, aku cuma mau ngingetin matematika itu bukan tantangan, Tapi tapi perjalanan. asik. Gua Kata-kata banget ya hari ini Iya. full kata-kata nih. suka banget nih sama kata-katanya King Andra. Asik. Namun sayang sekali, and that is a wrap. Terima kasih ya Andra udah mau Dah. berpartisipasi nih sama kita di episode pertama. Iya. Perdananya Call the Champions. Kita berharap sih semoga Andra bisa menjadi narasumber lagi dan kita tunggu
medalis-medalis Andra. Kita tunggu kegacoran selanjutnya. Iya, let's go. Dan kita juga percaya guys bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing, dan juga jangan lupa untuk kalian try your best in your bidang, jadi bisa jadi juara kayak Andra. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Answer the call and be a champion. Udah record lagi? Iya, kita record lagi, tenang kok. Gak apa sih, gue penasaran deh, salfok gitu dari tadi. Ini apa dah? Kan disband. Maksudnya apakah sekolah ada support? Gua sama Hani nih ya sekamar nih, kita nggak ada latihan-latihan. Iya, kita nggak ada ketemu. Bener-bener kayak kalau ketemu kan mentalin grab. Terus BF3 geometrinya apa BF3? Apa? BF3 geometrinya apa BF3? Bertiga. Stres. Oh, iya gitu ya. Oma ngajarin orang. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi. Kan kalau dia tuh gini, masa betul enggak?